Ponsel itu tergeletak di bawah sudut lemari rumah yang sudah lama tidak dihuni. Menurut cerita orang-orang, rumah itu sudah tidak ditempati setelah sebuah tragedi menimpa keluarga yang menempatinya. Di dalam ponsel itu, terdapat histori percakapan yang menjadi awal dari tragedi itu. Berikut adalah isi dari percakapan tersebut. Kamu belum tidur? Belum. Kamu kenapa belum tidur juga? Nggak bisa, anginnya kenceng banget, kayak suara kucing berantem. Kamu kenapa belum tidur? Belajar. Oh, nonton TikTok sekarang orang nyebutnya belajar ya? Ani, apaan sih? Nggak ngebantah kan kamu? Aku masih nggak percaya sama yang John lakukan hari ini. Aku juga, anak itu emang ada masalah. Astaga, anginnya kenceng banget, nggak normal ini. Di sini nggak ada angin, cuma hujan. Beruntung banget, aku butuh tidur cantik nih. Emang bener, kamu butuh. Maksud kamu aku dengar suara langkah di atas kerikil. Suruh aja ayahmu ngecek. Aku sendirian di rumah, keluargaku lagi liburan, ingat nggak? Aku udah bilang. Serius, sampai kapan? Kita harusnya hangout. Suaranya beneran kayak langkah kaki, tapi sedikit aneh. Harusnya aku ngintip keluar jendela, tapi kok aku mager ya? Yakin kamu mager dan bukannya takut ngintip keluar pas lagi sendirian? Gimana kalau emang bener ada orang di kebunmu ngelihat ke arah kamu? Gak lucu, David. Oh, santai aja. Aku yakin itu bukan apa-apa. Aku mau ngecek bentar. Kalau ternyata benar ada orang aneh di depan rumahmu, siapa yang bakal kamu panggil? David, ada orang di kebun rumahku. Serius? Iya, aku bisa lihat punggung seorang pria. Dia ngapain? Dia nyari sesuatu, merangkak di semak-semak. Hahaha, pasti lagi nggak sadar gara-gara minum-minum tuh. David, ini serius. Aku harus gimana? Gak usah ngapa-ngapain, mungkin dia bakal pergi sendiri. OMG, sekarang dia ngedongkel tanah pakai tangan kosong. Dia ngancurin kebun. Sial, dia balik badan. Dia kelihatan kayak gimana? David, gila, ini gak lucu. Apa? Gimana kamu lakuin itu? Maksud kamu apa? Aku bisa lihat kamu di kebunku. Gimana kamu bisa ngetik di sini tanpa nyentuh HP-mu? Lihat ke atas, aku di jendela. Kamu gak dengar aku ngetok? Sial Ani, kamu juga bikin aku takut. Itu bukan aku di kebunmu, itu bukan aku. Berhenti bermain-main. Aku bisa lihat wajahmu, dan kamu pakai jaket mula kesayanganmu yang jelek itu. Mungkin orang yang mirip aku. Serius Ani, aku di rumah. Aku nggak bercanda soal ginian. Kalau begitu, itu pasti teman kamu, David. Kalau nggak, gimana lagi dia bisa pakai jaketmu? Banyak jaket kayak gitu, temanku nggak ada yang mirip aku. Kamu mikirin aku terus kayaknya. Dia ngedongkel tanah lagi. Pergi dong. Ani, kamu punya senjata di rumah nggak? Jangan konyol, David. Aku nggak bisa nembak orang. Kamu nggak harus nembak, coba tunjukin aja kalau kamu bawa. Bukannya jaket kamu ada nama kamu di belakangnya? Iya, semua anggota tim futsalku dapat jaket dengan nama masing-masing. Aku bisa lihat nama kamu. Hah? Ini apaan, David? Ani, jaket itu ada di lemari aku. Sial, dia lihat aku. Kenapa dia senyumnya gitu? Dia masuk ke rumahku. Telepon polisi. Ani, angkat teleponku. Aku udah telepon polisi, bilang ada usaha pembobolan di rumah kamu. Mereka bilang bakal sampai dalam waktu setengah jam. Ani, kamu masih di sana kan? Dia ada di dalam rumah. Aku nggak bisa ngomong. Lampu mati. Aku di dalam lemari bawa pisau. Susah ngetik, gemeteran. Aduh, tahan ya Ani. Polisi akan sampai 20 menit lagi. Kamu tahu dia di mana? Tatapan matanya pas lihat aku, David. Gak ada manusia yang tatapannya kayak gitu. Ya Tuhan, dia tahu kamu di mana. Enggak, aku ambil pisau pas dengar dia masuk ke rumah dan aku langsung masuk ke lemari. Oke, bagus. Kamu bakal selamat. Orang itu nggak bakal bisa nemuin kamu di lemari. Polisi bakal sampai tidak lama lagi. Ya Tuhan, dia manggil aku. Suaranya bukan kayak kamu, David. Suaranya dalam banget. Ngisi rumah, ngisi kepalaku. Dia ngomong apa? Keluar, Ani. Aku cuma mau lihat kamu. Dia ngulang terus kata-kata itu. Apa aku udah gila ya, David? Apakah gini rasanya jadi orang gila? Tinggal 10 menit lagi, Ani. Bertahan. Kamu kuat. Kamu pasti selamat. Dia naik tangga, tapi pelan banget. Langkahnya nggak beraturan. Kenapa dia mirip kamu, David? Kenapa kamu? Aku nggak tahu, Ani. Tolong percaya sama aku. Kamu bisa bikin teror ini berhenti. Tolong hentikan. Kalau aku bisa, aku pasti udah hentikan. Jaket itu ada namamu, David. Aku tahu. Tolong. Mungkin karena aku terlalu sering mikirin kamu. Aku mikirin kamu terus. Jadiin ini berhenti, please. Aku nggak tahu caranya. Dia gores-gores dinding. Dindingnya makin dekat. Tolong, David. Aku berusaha sekuat mungkin. Dia melambat. Teruskan. Apapun yang kamu lakuin, itu berhasil. Dia berhenti. Aku gak dengar apa-apa. Serius, jangan keluar dulu. Tunggu sampai polisi datang. Aku harus bilang apa kalau dia udah gak ada? Ceritain semuanya, Ani. Semuanya yang kamu bilang ke aku.
Aku nggak tahu kamu ternyata ada rasa kayak aku, David. Aku senang banget kalau teror itu udah berhenti. Besok pagi bisa kesini nggak, David? Aku butuh banget ketemu kamu. Tentu Ani, aku pasti kesana. Bagus, aku nggak sabar ketemu kamu. Ani, gimana? Aku tahu ini benar-benar kamu.